Halo sahabat rebahan, kembali lagi bersama saya pada channel yang membahas tentang rangkuman film terbaik. Gimana kabarnya? Insya Allah dalam keadaan sehat semuanya. Saya tegaskan konten ini hanya tayangan yang berupa spoiler, dan alangkah lebih baiknya jika kalian menonton filmnya secara langsung pada link kolom deskripsi di bawah ini. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul A Quiet Place, film horor sains fiksi ilmiah pasca apokaliptik tahun 2018. Film ini disutradarai dan dibintangi oleh John Krasinski. Film ini ditulis oleh Brian Woodbeck dan juga ditulis oleh Krasinski yang sekaligus berperan sebagai tokoh utama, yaitu sebagai seorang ayah yang berjuang memberi perlindungan keluarganya. Film ini berkisah tentang perjuangan untuk bertahan hidup dan membesarkan anak-anak mereka di dunia pasca apokaliptik, dihuni oleh makhluk extraterrestrial yang buta dengan rasa pendengaran. Film ini dirilis pada tanggal 6 April tahun 2018 berdurasi 90 menit. Film dimulai dengan menunjukkan hari ke-89. Perkotaan telah berubah menjadi hening dan mati. Diperlihatkan sebuah market, juga banyaknya selebaran orang-orang yang hilang. Sebuah keluarga diam-diam berjinjit tanpa alas kaki melalui toko kosong kota hantu. Mereka berburu kebutuhan untuk bertahan hidup hingga beberapa hari ke depan. Terlihat pula anak kecil yang ikut pelarian dengan berjinjit. Kemudian, film juga memperlihatkan sebuah alat bantu pendengar yang dikenakan oleh putri anak pertamanya. Benda itu merupakan hasil ciptaan ayahnya. Ibu keluarga, Evelyn Abbott, yang diperankan oleh Emily Blunt, dengan hati-hati memeriksa sekelompok botol resep untuk putra sulungnya, Marcus, yang diperankan oleh Noh Joon, yang sedang sakit. Evelyn memberi obat pada Marcus dan menggunakan bahasa isyarat untuk meyakinkan putrinya yang tuli, yaitu Regan, yang dijelaskan oleh Millicent Simon, bahwa saudaranya sedang baik-baik saja. Regan kemudian memeriksa adiknya, Beau, yang diperankan oleh Chad Woodward, yang sedang menggambar roket di lantai, mengatakan pada kakaknya jalan satu-satunya untuk keluar dari planet ini adalah menaiki roket. Beau lanjut memanjat sebuah box untuk meraih mainan pesawat ulang-alik buah rak paling tinggi. Mainan itu jatuh dari rak, tetapi Regan dengan cepat menangkapnya sebelum menyentuh lantai dan menghasilkan suara. Sementara itu, ayah keluarga, Lee Abbott, yang diperankan oleh John Krasinski, telah memulung beberapa elektronik untuk sebuah radio yang akan meningkatkan sinyalnya, serta beberapa tang potong untuk Regan. Evelyn memberi tanda kepada keluarga bahwa akan segera gelap dan mereka bersiap untuk pergi. Dan pada saat itu, Beau datang membawa pesawat mainannya. Seketika wajah-wajah tegang dan horor muncul di wajah mereka. Dengan tenang, ayah melepaskan baterai yang ada di dalamnya, kemudian meninggalkan mainan tersebut di atas meja, beri isyarat kepada putra bungsunya, itu terlalu keras. Ketika keluarga itu pergi, Regan menyelinap memberikan mainan itu kembali ke Beau sambil meninggalkan toko. Diam-diam Beau mengambil baterai dan jalan keluar menyusul ayah ibunya. Mereka bergegas berjalan pulang ke rumah, berjalan dengan tenang di jejak pasir yang mereka buat. Ketika mereka sampai di jembatan, tiba-tiba terdengar suara elektronik mainan pesawat ulang-alik dari Beau. Lee yang ketakutan berlari kembali ke arah putranya, tapi sudah terlambat. Makhluk asing dengan cepat menangkap dan membunuh Beau. Masih diselimuti dengan rasa duka cita atas kehilangan Beau, Regan, orang pertama yang dihantui rasa bersalah karena ia yang memberikan mainan itu. Dari rasa bersalahnya terlahirlah pikiran bahwa kedua orang tuanya juga menyalahkannya. Sang ayah beberapa kali merenung dan menangisi Beau. Evelyn hanya tidak memasrahkan keadaan yang telah terjadi, walau sebenarnya hati kecilnya lah yang saat ini sedang terluka. Rumah keluarga Abbott berada di pertanian keluarga mereka. Saat ini Lee sedang berada di ruang bawah tanah rumah pertanian, tempat ia mendirikan sistem pengawasan kamera dan monitor yang sangat luas. Juga radio dan elektroniknya yang ia gunakan dengan harapan bisa menghubungi para penyintas lainnya. Ada juga sejumlah clipping berbagai berita yang melaporkan invasi alien, serta catatan dari Lee yang berbunyi buta, suara serangan, dan baju besi. Evelyn sementara itu berada di ruang bawah tanah di mana dia menggantungkan ponsel yang telah dibuatnya. Evelyn sedang hamil. Dia menyiapkan tangki oksigen yang terhubung ke masker pernapasan bayi. Evelyn sedang duduk di sebelah tempat tidur bayi tertutup kedap suara. Lee telah pindah ke puncak silo gandumnya di mana dia melihat Beau.
Evelyn meminta Regan untuk memberitahu ayahnya bahwa makan malam sudah siap dan dia enggan melakukannya. Setelah mereka berdoa dengan hening, mereka makan malam dengan hening di atas daun selada bukan piring. Aktivitas mereka dilalui tanpa menciptakan suara. Setelah itu, Regan dan Markus bermain monopoli. Regan tidak sengaja menjatuhkan lentera yang membuat permadani terbakar, sehingga menimbulkan bunyi suara. Lee dengan cepat memadamkannya dan mereka diam-diam menunggu konsekuensinya. Lee dan Evelyn bersiaga kalau saja monster itu datang. Tiba-tiba terdengar suara keras dari atap. Lee melihat keluar jendela dan terkejut, tetapi lega setelah melihat rakun jatuh dari atap. Lee kembali menuju ke ruang bawah tanah. Dia mengerjakan prosesor implan koklea yang akan membantu putrinya mendengar. Evelyn turun, di mana mereka kemudian berbagi senyum. Mereka saling berinteraksi romantis dengan bahasa isyarat. Kemudian mereka berdansa tenang dengan satu set untuk telinga. Masuk hari ke-473. Sementara Lee sedang menuangkan pasir lebih banyak di jalan yang akan mereka lalui. Evelyn ada di ruang bawah tanah memeriksa tekanan darahnya. Tanggal jatuh hari kelahiran bayinya hanya tinggal beberapa minggu lagi. Evelyn telah hamil tua dan mereka telah mempersiapkan tempat untuk kelahirannya. Ia menempatkan stetoskop di perutnya untuk mengungkapkan detak jantung yang kuat dan sehat. Sementara itu, Regan memasuki rumah. Dengan hati-hati dia berjalan hanya pada bagian-bagian lantai yang telah ditandai. Dan ia ingin turun ke ruang bawah tanah, tetapi ayahnya menghentikannya. Lee telah menambahkan amplifier kecil dari stereo ke prosesor implan koklea barunya, dan ia ingin memberikannya kepada Regan. Tapi Regan menolaknya dengan emosi. Dia juga menghentikannya dan memberi tanda bahwa ia tidak pernah berfungsi. Lee berkecil hati, tetapi ia tetap menyerahkannya kepada Regan sebelum pergi untuk mencari kebutuhan harian mereka. Evelyn sedang mengajarkan matematika kepada Markus dengan bahasa isyarat. Kemudian Evelyn meminta Markus untuk ikut dengan ayahnya, karena mereka ingin Markus kelak dapat menjadi anak yang mampu melindungi dirinya dan ibunya. Tetapi bocah itu takut dan tidak mau pergi. Berkali-kali Markus menolaknya. Sebaliknya, Regan yang ingin pergi, tetapi Lee menyuruhnya untuk tetap tinggal dan merawat ibunya. Regan masih merasa orang tuanya membencinya karena kematian Beau. Ia merasa sangat marah. Regan berlari ke kamarnya dan mencoba prosesor implan koklea baru yang diterimanya tadi siang. Kemudian Regan mengemas tas yang berisi tang potongnya dan benda yang dibungkus dari lemari hiasnya, lalu meninggalkan pertanian. Lee telah membawa putranya ke sungai di mana dia mengajarinya bahwa membuat suara kecil tidak apa-apa selama suara yang lebih keras ada di dekatnya. Di sebelah air terjun mereka dapat berbicara dengan bebas satu sama lain tanpa takut didengar oleh monster yang telah menguasai planet ini. Markus bertanya kepada ayahnya mengapa dia tidak membiarkan Regan ikut bersamanya. Markus juga mengatakan pada ayahnya jika Regan menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi pada Beau. Ketika Lee mengatakan itu bukan salah siapapun, Markus mengatakan kepadanya jika dia masih mencintai kakaknya, dia harus memberitahunya. Selama percakapan ini, Regan telah tiba di jembatan berjalan di mana peringatan darurat telah dibangun untuk Beau. Regan telah membuka mainan pesawat ulang-alik, kemudian menggunakan tang untuk memotong kawat yang memungkinkan mainan menyala tanpa mengeluarkan suara. Sendiri di rumah, kehamilan Evelyn mulai menunjukkan tanda-tanda kelahirannya. Sambil berjalan ke ruang bawah tanah mereka, dia tanpa sengaja menginjak paku yang terbuka dengan kaki kanannya. Evelyn kesakitan. Secara tidak sengaja dia menjatuhkan bingkai foto kaca sehingga menimbulkan suara dan memberitahu makhluk terdekat. Evelyn masih terus berusaha untuk mencari tempat bagi bayi yang akan dilahirkannya. Dengan kakinya yang terluka dan rasa sakit karena kontraksi, Evelyn terus berusaha berjalan menghindari serangan monster. Evelyn telah membalik saklar yang mengubah lampu rumah eksterior menjadi merah sebagai sinyal bahaya bagi yang lain. Evelyn masih berjuang untuk tetap diam selama kontraksi. Sampainya Lee dan Markus di pertanian dan melihat lampu telah berubah menjadi merah, Lee menginstruksikan Markus untuk menyalakan kembang api sebagai pengalih perhatian. Tepat saat kembang api meletus, suaranya berhasil mengalihkan monster yang sudah berada di sisi Evelyn. Sesampainya Lee di rumah, ia langsung mencari keberadaan istrinya, dan betapa terkejutnya saat Lee melihat bathtub dan hanya darah yang terlihat di sana.
Lee sempat merasa terpukul karena ia pikir istri dan anaknya telah menjadi mangsa monster. Namun selang beberapa saat, Lee mendapati Evelyn bersembunyi di kamar mandi bersama putra mereka yang baru lahir. Kemudian bersama dengan Evelyn, Lee berjalan menuju ruang bawah tanah kedap suara yang telah diimprovisasi. Lee pergi untuk menemukan anak-anak lain, menjanjikan Evelyn dia akan melindungi mereka. Evelyn kemudian tertidur, tetapi segera terbangun setelah mengetahui bahwa ruang bawah tanah telah dibanjiri dengan air dari pipa yang rusak, dan parahnya monster telah menemukan jalan di dalam persembunyian ruang bawah tanah ini. Bersamaan dengan letusan petasan, Regan terbangun dan segera menuju ke rumahnya. Di tengah perjalanan saat monster itu datang, alat bantu suara baru yang diberikan ayahnya telah menolong hidupnya. Monster itu merasa tidak nyaman dengan gelombang frekuensi yang datang dari alat bantu yang dikenakan oleh Regan. Monster itu pun berlalu pergi. Regan melanjutkan perjalanan menuju ke arah Cahaya Center. Sampainya di sana ternyata Markus sedang bersembunyi ketakutan. Lalu mereka bergegas kembali ke pertanian, berlindung di atas kilo gandum. Markus menyalakan api untuk memperingatkan ayah mereka tentang keberadaan mereka. Namun mereka kehabisan cairan yang lebih ringan, dan api mati sebelum mereka dapat menarik perhatian Lee. Sebuah pintu palka tiba-tiba memberi jalan, dan Markus jatuh ke dalam silo. Suara pintu yang jatuh mengalihkan perhatian makhluk yang menguntit Evelyn. Itu menakutkan Markus dan Regan. Regan ikut melompat setelah Markus terjatuh, tenggelam ke jagung dan hampir mati lemas. Tetapi Markus menyelamatkannya. Tak lama kemudian monster telah berada di dekat mereka. Regan kembali terselamatkan oleh alat bantu pendengar pemberian ayahnya. Implan koklea Regan kembali bereaksi terhadap kedekatan makhluk itu dengan memancarkan suara frekuensi tinggi yang membuat monster menjauh. Anak-anak terus melarikan diri dari silo dan bersatu kembali dengan ayah mereka. Makhluk itu kembali menyerang dan melukai Lee, sementara Markus dan Regan bersembunyi di sebuah truk pick up. Setelah melihat ayahnya terluka, Markus berteriak secara impulsif, menarik perhatian makhluk itu ke truk. Di saat monster itu sedang menguntang-antingkan pick up-nya, Lee menatap keduanya seakan memberikan kabar tidak baik untuk keduanya. Dan benar saja, sebelum Lee menyerahkan kehidupannya kepada monster itu, Lee memberi tanda pada Regan bahwa dia mencintainya dan selalu mencintainya. Sebelum Lee berteriak untuk menarik makhluk itu menjauh dari anak-anaknya. Kemudian Lee berteriak, makhluk itu mendengar suara Lee, kemudian dengan cepat menyerang dan membunuhnya. Saat itu Evelyn juga menyaksikannya di ruang bawah tanah dari kamera CCTV yang telah dibuat oleh Lee. Regan dan Markus menggulingkan truk di bukit untuk melarikan diri dan bersatu kembali dengan Evelyn dan bayinya di rumah pertanian. Mereka langsung bergegas masuk ke ruang bawah tanah rumah. Evelyn meminta Markus membawa adik bayinya. Regan sempat terkagum sesampainya di ruangan ini. Ruangan selama ini ingin ia masuki, namun ayahnya selalu melarangnya. Ia membaca catatan apa saja yang ditemuinya di meja kerja ayahnya. Kecerdasan Regan dapat menyerap semua penelitian ayahnya selama ini. Ketika makhluk itu kembali, Regan yang menyadari bahwa suara yang dibuat oleh implan membuat makhluk itu tertekan, mengaktifkan perangkat kembali dan menempatkannya di mikrofon terdekat. Dengan sangat bingung, makhluk itu mengekspos daging bawah kepalanya yang berlapis baja, memungkinkan Evelyn menembaknya dengan senapan dengan fatal. Setelah beberapa menit, keluarga itu melihat monitor CCTV memperlihatkan kedatangan monster yang tertarik oleh suara tembakan senapan dan mendekati rumah. Dengan pengetahuan mereka yang baru didapatkan tentang kelemahan makhluk itu, anggota keluarga mempersenjatai diri dan bersiap untuk melawannya. Dan film pun berakhir. Baiklah sahabat cerita film, sampai ketemu di konten berikutnya. Insya Allah masih ada tayangan yang tak kalah seru. Apabila masih ada kekurangan dalam penyelesaian, silahkan meninggalkan komentar. Terima kasih saya ucapkan untuk semua yang telah mengikuti channel ini. Dan bye-bye.